Jadi ya masih 985 tiang. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu dijajah dengan satelit oleh BPKP. Nah, ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Artinya mangkrak ya Pak? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1, sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan, diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup dan sebagainya itu. Nah itu yang kemudian dijadikan alasan. Mahfud MD membongkar temuan proyek BTS 4G yang tak berfungsi alias mangkrak. Mahfud menuturkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan anggaran 10 triliun rupiah dari 2020-2022. Mahfud MD menyebut bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai 28 triliun rupiah digunakan untuk membangun 4.800 tiang. Dari 4.800 tiang yang akan dibangun, Mahfud menuturkan hanya ditemukan 985 tiang dan kondisinya tak berfungsi alias mangkrak. Mahfud juga memastikan tidak ada politisasi hukum terkait penetapan tersangka Joni. Mahfud mengatakan ia telah memastikan hal tersebut ke Kejaksaan Agung. Ia mengaku telah mengatakan ke Kejaksaan Agung untuk segera meningkatkan status Joni sebagai tersangka apabila 2 alat bukti sudah terpenuhi. Karena, lanjut Mahfud, apabila status hukum Joni tidak ditingkatkan setelah alat bukti terpenuhi dengan alasan kondusivitas politik, maka hal tersebut adalah salah. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mari kita berpikir positif saja, ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang 2 alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Kalau penetapannya karena momen waktunya ini lagi gencar-gencarnya manuver politik dari partai politik juga begitu Pak, itu makanya akhirnya ada penilaian sedemikian. Ya terserah, itu kan penilaianmu. Kalau saya katakan dari prinsip hukum tidak boleh hukum itu ditunda-tunda hanya karena pertimbangan politik orang. Kalau mau politik ya seperti itu, seperti kamu menilai ya ini sedang dicari, tapi yang lain ini mumpung sedang dicari gini. Jadi tidak usah didengarkan mumpung atau karena hukumnya seperti apa gitu apa. Karena mungkin kamu bilang ini Pak sedang gencar politik, ini berarti politisasi. Tapi yang lain Pak ini mumpung sedang gencar politik, jangan ditundakan gitu. Nah kita tidak dengarkan itu, tapi dengarkan hukum.